Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Good morning students. How are you today? Yeah. I hope you all of you in the kindness and in the health. Keep your health and istiqomah. Saya harapkan antum dalam keadaan baik, sehat, dan diberikan kemudahan dari segala urusan. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. For the first meetings, untuk pertemuan pertama kali ini kita dipertemukan di kelas online yang insya Allah pada bab ini kita akan mempelajari tentang fungsi, struktur, unsur, tentang penggunaan may I help you, what can I do for you, what if, dan ini termasuk bagian dari menawarkan jasa atau bahasa Inggris lainnya offering. Ya, bisa dibaca nanti insya Allah. Untuk PDF bukunya akan dikirimkan lewat WA. Nah, di sini students ya, untuk melihat ini sudah ada beberapa kata, kita scroll ke bawah. Nah, vocabulary builders ya. Jadi untuk membangun sebuah kosakata, di sini sudah ada beberapa kata yang nanti akan dipakai. Find the meanings. Cari tahu artinya. Nah, di situ di dalam kurung sudah ada tanda noun, adjective, verb. Kalau umpamanya kita merujuk lagi, apa itu penggunaan noun, adjective sama verb? Noun itu bisa digunakan sebagai subjek dan objek. Sedangkan adjective itu adalah kata sifat yang menempel pada kata benda. Kemudian kalau verb itu adalah kata kerja. Jadi kita bisa menggunakan kata kerja setelah subjek. I decorate umpamanya. I decorate a pond. Saya mendekorasi kolam-kolam atau sebuah kolam. Nah, belly. Di situ apa? Itu noun, kata benda. Nah, cari artinya ya guys. Nah, insya Allah setelah antum sudah tahu artinya secara keseluruhan, itu akan memudahkan untuk mempelajari materi berikutnya. Nah, let's see. Selain di situ antum mencari artinya, let's see, kita akan mencoba pronunciation practice, mencoba untuk sesuai dengan phonetical vowelnya. Itu sudah ada fonetiknya, ada tulisannya, udah ada tulisannya. Let's see. Dibaca sendiri di dalam hati. Saya beri waktu 10 seconds. Okay, let's see. For the first, extended family. Ulangi, repeat after me. Extended family. Lanjut. Fantastic. Repeat after me. Fantastic. Lanjut. Preparation. Preparations. Lanjut. Decorate. Ya, kalau ada apostrof tanda koma itu ditekan ya. Kemudian di situ ada huruf E yang tegak dan kemudian yang kebalik itu dibaca beda. Decorate. Lanjut. I'd love to. Ya, tanda titik dua yang di to itu dibaca agak panjang, 2 harokat matnya. I'd love to. Lanjut. Terrible. Terrible. Next. Stomach. Stomach.
Lanjut. Terrific. Terrific. Nah, memang huruf R untuk English itu kalau di tengah dan di akhir tidak terlalu dibaca secara jelas. Next, hurt. Hurt. Lanjut, due date. Due date. Lanjut, initiatives. Initiatives. Ya, ini merupakan tambahan lagi vocabulary builder. Jadi kalau pemain belum ada di bagian atas ini, nanti antum bisa tambahkan untuk mengartikan. Jadi di sini kita belajar mencoba untuk membaca, kemudian mencoba untuk mengartikannya. Nah, nanti setelah mengartikan, semoga dimudahkan. Lanjut, favorite. Touring. Yang paling terakhir tidak saya bacakan karena sesuatu hal. Oke, let's see students. Nah, di sini bagian D, offering help and service. Ini adalah bagian pokok atau bagian materi yang akan kita pelajari, ya. Don't see the picture, jangan lihat fokus terhadap gambarnya, tetapi lihat apa yang dituliskannya. Observe the dialogues. Di sini ada 4 dialogues, dialog West. Ada 4 dialog dan nanti di bagian tugasnya 1-10 nanti antum diminta untuk membedakan dan ungkapan apa yang dipakai di dalam dialog-dialog tersebut. Oke, let's see. Dialog 1, dialog 1, ini bahasa Indonesia. Dr. Nahda, hello. Fafa, hello doctor. Dr. Nahda, you look terrible. What can I do for you? Fafa, I can't go. I can't go to school today. Oh, I am sorry to hear that. What's the problem? Fafa, my stomach hurts terrible. I think I have a fever as well. Dr. Nahda, okay, let me check your stomach. The doctor puts the stethoscope in Fafa's belly and strikes it slightly. Does it hurt here? Fafa, not that one. Dr. Nahda, here. Fafa, yes, that's really terrible. Dr. Nahda, all right, then I will give you a prescriptions. You have to take the pills 3 times a day, okay? Fafa, okay, doctor. Dr. Nahda, good, get well soon, Fafa. Bye, Fafa, thanks a lot, bye, doctor. Ini adalah contoh dari dialog 1 ya. Di situ sudah ada dokter, kemudian ada pasiennya. Yang disakitkan adalah stomach. Nah, nanti antum mencari sesuatu sesuai dengan pertanyaan di bawahnya. Nah, oke, lagi sih dialog 2. Di situ ada nama orang. Tanya works at a bus agent located at Arjosari Terminal. A stranger is walking approaching her bringing a suitcase. Stranger, hello, sir, may I help you? Where's your destinations? Yes, I need to go to Jakarta. How long will it take from this bus stations? Is this Arjosari stations? Yes, this is Arjosari bus stations. It takes about 22 hours from here to Jakarta. What time will it leave? It will leave at 2:30 p.m., so you just need to wait for 45 minutes. Do I have change buses after arriving in Jakarta? After arriving in Lebak Bulus Terminal, you have a lot of options to reach your final destination.
You get in the Transjakarta bus, Metro Mini, Bajaj, taxi, as well as ojek. You can ask the bus driver there. Thank you. I will buy the bus ticket then. Wait a moment, please. I'll process it quickly. Okay. Ya. Di situ antum coba mencari artinya ya. Jadi kalau bisa antum punya teman 2 atau 3 dalam grup, karena kita nanti kalau umpamanya cuma 1 orang itu nanti kesulitan. Nah, di situ bisa dilihat itu sudah ada beberapa kata yang digunakan untuk menawarkan. Jadi fokusnya nanti enggak keseluruhan dialognya, tapi yang dilihat adalah bagian yang memberikan tawaran juga responnya. Ini adalah dialog 2. Oke, let's see dialog 3. Wah, Masya Allah, gambarnya. I'm so sorry, students. Yeah. Coba let's see dialog 3. I hope you don't see the picture. The names of the students. Have you heard the due date for the final project is extended? No. Is it true? Yes. It will be due next month. That's wonderful. I haven't even started yet. Would you need my help? No thanks. I'll do it as soon as possible. I know that you are busy as I am. Okay, just let me know if you need my help. Oke, kita nanti fokusnya adalah bagian yang ini ya. Don't see others. Jangan lihat yang lain. Okay, students, let's next. Masya Allah. Dialogue 4, Hamada and Diana. Okay, let's see. Okay, fine. My extended family is going to a surprise birthday for my grandmother next week. Wow, that sounds great. How old is she? She will be 25 on August 13th. Really? I didn't know that she was that old. I thought that she was still around 60. She looks much younger. Thanks. What if help you with the preparations? Oh, it's very nice, but I'm going to eat my sister. Thanks the offer. Okay, no problem. Itu adalah perbincangan ya. Neneknya sudah umur 75, dikira 60 tahun. Nah, di sini kita fokusnya bagian yang sini ya, students. Oke. Nah, sekarang kalau umpamanya sudah melihat dari keempat dialog, di sini ada sebuah bagian pertanyaan. Let's see number 1. Where do you think its conversation take place? Kalau kita artikan di mana? Ya. Menurutmu, do you think, menurutmu. Each, masing-masing percakapan take place, tempatnya. Jadi kira-kira itu di mana? Di dialog 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu sudah kelihatan ketika antum melihat di bagian awal atau merupakan ceritanya. Ya. Kemudian di bagian 2. What are the relationship between the speakers? Apa hubungan di antara pembicara tersebut? Bisa keluarga, bisa teman. Nanti antum tuliskan di dialog 1, 2, 3, 4. Karena itu cuma di antara 2 orang. Nah, kemudian kalau mau menemukan what are the function of the underlined words? Apa fungsinya? Itu kira-kira kalau umpamanya dilihat di dalam bacaan atau di dalam dialog, kira-kira untuk fungsinya seperti apa? Ya, ada underline, ada italicized. Itu artinya yang di garis miring. Kalau yang di garis miring, ya, itu fungsinya apa? Jadi pertanyaan nomor 3 dan 4 jangan bingung. Fungsi yang di garis bawah sama fungsi yang di garis miring. Oke, lanjut ke bagian materi. Di dalam dialog 1, what does Dr. Nada say to help Fafa? What will Dr. Nada do to
help Fafa. Ya, di situ Dokter Nada mengatakan to help Fafa. Apa yang dilakukan Dokter Nada untuk menolong atau membantu Fafa? Ya, di situ tadi ya di dialog pertama. Sekarang antum coba tuliskan. Nah, jadi tinggal scroll ya atas bawah sesuai dengan pertanyaan. Okay, let's see di dialog 2. What does Tanya offer to the stranger? Stranger itu orang asing, jadi orang yang belum kenal tetapi mereka membutuhkan bantuan di terminal stations. Nah, di situ apa yang dikatakan atau yang ditawarkan oleh si what does he say? Apa yang dia katakan? Jadi kalau nomor 6 coba lihat apa yang Tania tawarkan kepada orang asing tersebut. Apakah orang asing tersebut menerima tawarannya Tania? Dan yang bagian akhir apa yang dia katakan? Dia katakan ya stranger. Nomor 7. Who is offering a help in dialogue 3? What does she say is the offer accepted? Ya. Apa yang ditawarkan ya di dialog 3 dan apa yang dia perempuan katakan? Apakah itu diterima tawarannya itu? Ya. Di sini pokoknya 1 2 3 4 dialognya diambil semua. Nomor 8. In dialogue 4, what does Diana say to offer a help? Does Hamada accept or refuse the helps? Di dialog 4, coba dilihat dan diperhatikan apa yang Diana katakan untuk menawarkan bantuan. Apakah Hamada itu menerima atau menolaknya? Apa yang dia katakan? Jadi kalau antum mau jawab sebisanya tapi sesuai dengan pertanyaan. Kemudian nomor 9, what the patterns of offering help or service. Jadi di situ sudah ada kata yang memberikan tawaran atau offering. Antum ditulis dulu di dialog 1, 2, 3 dan 4. Nah, paling enggak udah ada 4 kata offering. Nah, di situ ada pattern atau polanya. Nah, bagian pola ini biasanya antum lihat di bagian awal kemudian dikasih garis bawah. 1, 2, 3, 4 sudah di list bagiannya, kemudian antum coba untuk menggarisbawahi polanya. Oh, ternyata dimulai dari kata itu. Sebelum kata yang lain apa bentuk pertolongannya. Kemudian students, let's see nomor 10. Write possible response for offering helps and service. Nah, di sini students antum diminta untuk kira-kira kalau ditawari tolong atau ditawari bantuan bisa menolak ya, bisa refuse, bisa accepting. Terus kemudian antum coba tulis minimal ya 4 lah ya. Maksimal bisa sebanyak-banyaknya. Kemudian nah, mungkin cukup itu 10 soal ya. Terus gimana sih cara untuk mengirim soal? Di sini karena kita masih webnya belum bisa aktif ya, students. Di sini Anda minta untuk satu kelasnya nanti dibuat kelompok aja. Nah, dari kelompok tersebut 4 orang berusaha untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 10. Cukup ditulis nomor 1 sampai 10, kemudian ditulis di bagian kertas saja, kemudian diberikan nama antum dan juga timnya. Setelah itu jawaban. Gitu ya. Nanti untuk jawabannya boleh wapri salah satu membernya aja. Jangan semua member punya jawaban dikirim ke anak satu semua. Ya. Ya, mungkin hari ini semoga bisa dipahami untuk warming up. Moga-moga ini materi yang mudah dan simpel ya. Jadi ketika antum mencoba untuk memulai bisa dengan mudah karena ini kosakatanya juga tidak terlalu susah. Ya. Demikian jazakumullah khairan, nanti bisa dilanjut di komen atau pertanyaan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.